Pengalaman pertamaku datang ke negeri para pengembara, Kazakhstan, sungguh mengesankan. Selalu saja ada hal baru yang kutemui, seperti saat mengunjungi kota indah, Almaty. Perpaduan pemandangan alam dengan kota yang modern pun tersaji. Kali ini aku mau menikmati pesona indahnya kota Almaty dari Bukit Koktobe. Tempat tertinggi di kota Almaty dengan ketinggian 1130 meter di atas permukaan laut. Menikmati keindahan kota Almaty bisa dilakukan dengan cara menaiki kabel car menuju Koktobe, yaitu titik tertinggi di kota Almaty, dan pemandangannya benar-benar sangat indah, Masya Allah. Rumah penduduk lokal dan jalanan kota jadi pemandangan dari atas kereta. Pemandangan serba putih dari ketinggian ini pas untuk melepas penat sambil mengagumi ciptaannya. Masya Allah. Biasanya, Koktobe dipenuhi para pelancong dari berbagai negara di musim panas. Dan berkah datang di musim dingin, berbagai wahana bisa aku nikmati dengan tenang tanpa antri. Termasuk biang lala setinggi 30 meter yang terdiri dari 20 kapsul berkapasitas 6 orang ini. Sekarang aku mau coba menikmati keindahan Almaty dari wheels nih, roda yang berputar. Kita lihat dari atas gimana sih keindahan kota Almaty. Dari atas biang lala, bukan hanya taman hiburan yang dibuka pada 2006 ini saja yang terlihat. Sejauh mata memandang, panorama kota dan pegunungan berselimut salju dari segala sisi apik tersaji. Juga menarik perhatianku, pakaian tradisional suku Kazakh yang satu ini, sapan. Berhias ornamen khas Kazakhstan, baju yang terbuat dari bahan utama kulit domba dan kain tempa ini cantik ya. Oh iya, ada fakta unik nih. Hanya anak perempuan dan remaja putri yang diperbolehkan mengenakan sapan berwarna merah dan cerah. Warna cerah dianggap tak senonoh bila dipakai oleh wanita lanjut usia. Mengenang kaki pernah menapaki kota ini, souvenir khas Almaty wajib dibeli. Sebagai turis, wajib hukumnya untuk beli souvenir di daerah tersebut. Nah, pas banget nih ternyata di Koktobe juga ada toko-toko yang menjual souvenir khas daerah sini. Jadi aku beli deh 2 ini. How much is it? Tuh. Puas menikmati indahnya kota, aku menepi sejenak untuk menunaikan perintahnya. Aku singgah ke Masjid Nur Mubarak, salah satu masjid tertua di Almaty.
Satu lagi bukti nyata, Islam benar-benar telah bangkit di kota ini. Masjid yang dibangun tahun 1997 ini didominasi warna putih sebagai lambang kesucian. Betapa terperangah aku melihat pemandangan ini. Sebuah perjuangan saudara muslim di negara 4 musim. Mereka yang tak kebagian tempat di dalam masjid terpaksa harus berjuang menahan dingin melaksanakan sholat Jumat di atas hamparan salju. Tak ada alasan untuk tak tunaikan panggilan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, musim dingin terasa seperti musim semi bagi orang-orang yang beriman. Masjid ini berada di lingkungan Universitas Kebudayaan Islam Mesir Nur Mubarak, satu-satunya perguruan tinggi Islam di Kazakhstan. Sadar akan pentingnya pendidikan, pemerintah Kazakhstan bekerjasama dengan Al-Azhar, kampus tertua di dunia yang menjadi pusat pembelajaran Islam terbaik di dunia. Sejak dibuka pada tahun 2001, para mahasiswa datang dari berbagai negara untuk belajar 3 spesialisasi utama, yakni studi Islam, bahasa asing, dan studi agama. Para ilmuwan dan cendekiawan terkemuka Mesir sengaja didatangkan untuk mengajar di kampus ini. So the name of this university, Nur Mubarak. Nur belong to Nur Sultan Nazarbayev, and Mubarak referred to Hosni Mubarak. Yani the name of the president of Kazakhstan, and the name of the president of Egypt, who established this university. All they agreed that we shall establish this university for the sake of Islam. Dalam 10 tahun pertama berdiri, kampus telah melahirkan 500 cendekiawan agama dan ahli bahasa. 300 diantaranya kini tersebar menjadi imam masjid-masjid di Kazakhstan. Pemerintah Kazakhstan ingin anak muda yang pelajari ilmu agama tetap mengenyam pendidikan di negeri sendiri. Ini semata untuk mengurangi kemungkinan terpaparnya mereka dari paham radikalisasi. Біріншіден біздің сонау халық саны өте көп шоғырланған шалғайдағы Индонезия елінен келген осы қонақтарымызға қош келдіңіздер дейміз. Нұр Мүбарак университеті Қазақстан Республикасындағы өз бағыты бойынша бірегей жалғыз университет. Ислам университеті бұл 23 жыл осы Қазақстан мен Мысыр Semangat menanamkan nilai-nilai Islam amat terasa di kampus ini, termasuk membagi ruang makan untuk mahasiswa laki-laki dan juga mahasiswa perempuan. Masya Allah, kampus ini benar-benar menerapkan kaidah-kaidah Islam seperti halnya penyediaan makanan yang halal dan juga pembagian tempat duduk antara perempuan dan laki-laki di kantin ini. Pendidikan sejatinya jadi salah satu jalan untuk teruskan ajaran Islam. Lewat tangan-tangan mereka lah nantinya cahaya Islam terus menyala di berbagai penjuru dunia. Setelah beraktivitas seharian, mandi membuat badanku kembali segar. Tapi agar kulitku tetap sehat dan cerah tanpa celah, mandi saja tak cukup.
Aku selalu merawat kulitku dengan serum yang tepat. Nah, ini rahasianya Nivea Care and Protect Age Superfood Body Serum. Dengan tekstur yang ringan dan tidak lengket, mengandung 95% purity vitamin C dan Age Superfood. Nivea Care and Protect Age Superfood Body Serum mengandung SPF 15 yang efektif melindungi kulit dari sinar matahari dan polusi. Dengan kandungan minyak biji anggur, miliki kulit yang lembut dan halus dengan kelembapan intensif selama 24 jam. Itulah yang buat aku percaya banget sama Nivea Care and Protect Age Superfood Body Serum. Karena dengan formula intensifnya yang meresap ke lapisan kulit terdalam, hanya dalam 7 hari buat kulitku kini semakin sehat dan cerah tanpa celah. Perjalananku di Almaty masih berlanjut. Kali ini untuk temui saudara muslim lainnya dan juga warga Indonesia yang kini menetap di sini. Mila yang baru saja menikah dengan pria asli Kazakhstan ini belum genap setahun tiba di Almaty. Aku diajak singgah ke minimarket tak jauh dari kediamannya untuk berburu bahan makanan. Orang Kazakh selalu senang kedatangan tamu. Makanya ia dan keluarga akan siapkan hidangan istimewa untukku. Keramahan jadi ciri khas orang Kazakh. Ada pepatah setempat bilang, Konakeldi irishin alkeldi. Artinya, tamu datang membawa kebahagiaan ke rumah. Makanya, mereka akan menyajikan aneka makanan lezat buatan tangannya sendiri. Daging kuda yang sudah disiapkan akan diolah menjadi besbarmak. Hidangan istimewa yang selalu tersaji ketika menyambut kedatangan tamu. Mila dan sang ibu mertua mengajak aku untuk mengolah masakan di dapur. Nah, jadi ini tuh si adonannya nanti dipipihin nanti direbus di kaldunya. Kalau orang sini tuh kalau makan ayam tuh kayak belum makan gitu. Jadi kita kayak belum makan nasi. Iya, kalau mereka tuh daging harus ada. Makanya Daging apa sih itu biasanya? biasanya daging sapi, daging kambing, daging kuda. Iya. Pantang bagi orang Kazakh membiarkan perut tamunya dalam keadaan kosong. Aku kagum melihat ibu mertua Mila begitu cekatan siapkan semua hidangan. Makanan tersaji lengkap, mulai dari besbarmak, baursak, manisan, hingga aneka hidangan penutup lainnya siap untuk disantap. Ternyata di sini ada tradisi di mana kalau tamu itu duduknya di kursi paling ujung, jadi paling utama karena mereka sangat menghargai tamu yang datang ke rumahnya. Walaupun aku jadi agak sedikit malu sih, tapi kita harus menghargai budaya mereka. Alhamdulillah, Mila dan keluarga menjamuku dengan sangat istimewa. Sajian utama hasil racikan Mila dan sang mertua jadi yang paling wajib dicoba. Besbarmak ini rasanya enak banget, dagingnya empuk dan terasa sangat asin karena pada proses masaknya nanti dimarinasi dulu dengan garam untuk waktu yang agak lama, kemudian direbus dan rasanya jadi sangat gurih.
menyangka cara memakan beshbarmak, hidangan khas bangsa Kazakh ini, mirip dengan budaya makan orang Indonesia. Jadi, beshbarmak dalam bahasa Kazakhstan itu artinya 5 jari. Karena orang Kazakhstan ini budayanya makan menggunakan tangan, sama kayak di budaya Indonesia ya. Selalu menyenangkan bertemu keluarga muslim di belahan dunia berbeda. Mengenal adat istiadat setempat sekaligus berbagi pengalaman. Ada tantangan gak sih Mbak waktu awal pertama kali pindah ke sini? Karena kan benar-benar baru pertama kali ke Kazakhstan dalam keadaan sudah menikah, terus tinggal sebagai menantu di keluarga Kazakhstan. Alhamdulillah sih kalau menurut aku pengalaman pindah ke sini tuh kayak pengalaman pembelajaran yang baru aja gitu, nggak seperti kendala, aduh kenapa beda kayak di Indonesia, nggak gitu. Kayak justru jadi wadah pembelajaran baru gimana kehidupan orang di sini. Aku ikutin aja gimana kebiasaan di sini, ikut belajar perlahan kayak gitu. Aku juga sebelum bertemu sama Yana kayak berdoanya, ya Allah pertemukanlah saya dengan keluarga yang memiliki value yang sama gitu, yang sejalan. Jadi alhamdulillah Allah yang mempertemukan gitu kan, aku nggak tahu gitu di mana siapa gitu kan, tapi Allah yang mempertemukan akhirnya gitu dengan keluarga ini gitu. Bertemu keluarga Mila, aku mendapatkan cerita berkesan kehidupan muslim yang kental akan rona budaya. Terharu rasanya mendapatkan kebaikan hati keluarga Mila yang begitu tulus menyambut kedatanganku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perjalanan menapaki jejak Islam di Kazakhstan, aku lanjutkan ke lereng Gunung Kazigurt di wilayah Turkistan. Batu Ata-Ana yang terdapat di atasnya menurut orang lokal melambangkan nenek moyang umat manusia Adam dan Hawa. Masyarakat setempat menganggap tempat ini merupakan salah satu tempat suci di Kazakhstan. Mirip dengan banyak situs ziarah, Batu Adam dan Hawa memiliki legenda. Menurut sebuah cerita, tempat ini bukan sekedar bukit, melainkan tempat lahirnya umat manusia. Tempat ini kini banyak didatangi peziarah dari berbagai negara. Menyusuri jejak kejayaan Islam lainnya di selatan Kazakhstan, aku singgah ke Sayram, salah satu kota tertua di Kazakhstan. Sayram pada abad pertengahan menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di Asia Tengah, juga merupakan rumah bagi para cendekiawan muslim, salah satunya Ibrahim Atta. Ia adalah sosok cendekiawan dan pendakwah handal yang turut menyebarkan Islam di Sayram. Сайрам негізі бұл жер сайрам тұрған алабы деп айтылды. Бізде қазақта мынандай сөздер бар. Сайрамда бар сансыз бап, Түркістанда түмен бап, отырарда 30 бап, баптың бабы арыстан бап деп. Арыстан бап осы Ахмет Яссауидің ұстазы болған. Осы ислам жолына және басқа да жолына алып баратын. Dibangun dengan batu bata yang dibakar, inilah tempat persemayangan sang cendekiawan. Usai ia wafat, sang anak yang bernama Ahmed Yassawi jadi penerus. Aku jadi teringat akan sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku dulu telah melarang kalian berziarah kubur. Maka sekarang berziarahlah karena akan bisa mengingatkan kepada akhirat dan menambah kebaikan bagi kalian dengan menziarahinya. Hadis riwayat Muslim.
Keluarga Yasawi memiliki pengaruh besar dari usahanya menyebarkan Islam di Asia Tengah hingga memiliki banyak murid dan pengikut di kota ini. Pada abad kedua, Ishaq Baba yang merupakan kerabat dekat dari Rasulullah SAW datang ke kota Seram untuk menyebarkan agama Islam bersama pasukannya. Kemudian perjuangannya terus dilakukan oleh generasi penerusnya. Salah satunya adalah pada abad ke-12 dilakukan oleh Khoja Ahmad Yasawi melalui syair-syair yang dibuatnya yang dapat diterima oleh masyarakat luas sehingga penyebaran Islam dapat berhasil hingga saat ini. Alhamdulillah, Kazakhstan telah membawaku dalam perjalanan penuh kesan. Mengenal budaya, kehidupan mereka, dan menyelami jejak Islam di tanah para pengembara.